Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Sedayu City. Ini ada satu tempat yang disebut dengan Shanghai Old. Ini adalah tempat mungkin baru ini ya. Dan memang penuh dengan rumah-rumah makan di sini itu berdiri dengan arsitektur Cina memang ya. Nah, di sini saya akan membuat kelas retno. Nah, tentang apa? Karena ini Juli tahun 2022 adalah akan masuk pada tahun ajaran baru, maka saya memutuskan untuk membuat satu video tentang bagaimana menyiapkan si kecil ya untuk siap sekolah nih pada tahun ajaran baru tahun 2022-2023. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, untuk anak-anak kita yang usianya memang sudah SMP, sudah SMA, atau mungkin kalau SD itu kelas 4, 5, dan 6, mungkin tidak perlu lagi sebagai penyiapan khusus. Untuk anak-anak ini mungkin kita tanya, ya apakah mau ganti peralatan sekolah gitu ya, atau apakah mau membeli perlengkapan sekolah yang lain ya. Kemudian juga barangkali bisa kita tanyakan tentang kalau anak itu dari SD ke SMP, SMP ke SMA adalah bagaimana mereka siap secara mental akan masuk ke dalam jenjang yang lebih tinggi. Misalnya SD ke SMP itu perlu penyiapan karena anak-anak ini awalnya hanya diajar oleh guru kelas. Tapi sekarang dia akan diajar oleh guru mata pelajaran. Jadi gurunya akan banyak di dalam kelas. Tentu hal ini perlu disiapkan, perlu diberitahu, perlu dibimbing ya. Dan bagaimana kemudian kesiapan mental anak. Tapi karena anak ini dari kelas 6 SD kemudian ke 1 SMP atau kelas 7, biasanya mereka lebih mudah disiapkan secara mental. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak yang dari atau mau masuk TK atau PAUD atau dari TK atau PAUD ke SD. Nah, ini biasanya dibutuhkan satu penyiapan khusus. Nah, apa saja? Nah, untuk yang pertama yang perlu disiapkan yang pertama adalah bagaimana untuk anak-anak yang baru mau sekolah ya, prasekolah atau TK dan PAUD, ini harus dikasih tahu apa sih itu sekolah. Kemudian untuk anak yang dari PAUD ke SD itu harus dikasih tahu bagaimana lingkungan SD itu akan berbeda dengan lingkungan di TK. Nah, untuk mereka berarti butuh ada penyiapan. Yang pertama adalah pengertian apa sih yang dimaksud dengan sekolah. Sekolah itu apa? Ngapain aja di sekolah? Akan kenal siapa di sekolah? Akan bagaimana di sekolah? Lalu sekolah itu untuk apa? Ya, untuk mendapatkan apa? Apa kepentingannya atau apa manfaatnya? Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, menjadi sesuatu yang harus diberitahu kepada si kecil. Nah, yang kedua, biasanya si kecil ini senang sekali kalau disuruh beli perlengkapan sekolah. Dia akan terus semangat, ya, akan semangat. Kenapa? Karena dia akan punya tas baru, kemudian perlengkapan sekolah yang baru, kemudian juga buku-buku yang baru. Itu biasanya akan memberi semangat. Nah, untuk itu ajak mereka, ajak untuk beli. Nah, selanjutnya adalah, kan biasanya buku itu disampul, ditempel namanya. Nah, ajak anak-anak Anda punya aktivitas seperti itu, sehingga dia memiliki kesiapan mental untuk sama-sama untuk sama-sama menyiapkan, punya semangat bahwa sekolah tuh begini ya, bahwa sekolah nanti di tempat yang baru itu akan seperti apa, kemudian mereka punya buku barang-barang atau perlengkapan sekolah yang baru, itu juga biasanya memberi semangat kepada anak-anak kita. Mulai dari mungkin punya baju yang baru, tas yang baru, ya maksudnya baju seragam ya, karena kan berubah nih dari TK ke SD atau dari masuk ke TK yang awalnya tidak pernah bawa atau pakai baju seragam, di sini akan pakai baju seragam, kemudian sepatu yang baru dan lain-lain. Nah, ini memang akan memberikan semangat ya pada usia yang seperti itu. Nah, itu yang langkah berikutnya adalah, jadi kalau yang tadi pertama nyiapin apa itu sekolah, yang kedua adalah beli perlengkapan sekolah bersama dan masang nama-nama ya, mungkin pakai stiker. Maka yang ketiga adalah, nah ini kita akan menyiapkan ya, yang ketiga ini adalah anak-anak kita untuk dia itu kalau pada hari pertama sekolah akan mungkin nggak punya teman ya, belum punya teman, nanti akan kenalan nih dengan teman baru. Nah, biasanya
anak usia ini harus kita antar ya pada hari pertama. Luangkan waktu kita untuk mengantar anak-anak kita pada hari pertama sekolahnya. Pada hari pertama dia masuk ke jenjang yang baru, coba diantar ya. Kalau memang dia tampaknya tidak bisa ditinggal, ya harus sabar untuk menunggu sambil terus memberi pengertian. Nah, di sini ada kiat ayah bunda. Kalau bisa ayah bundanya punya waktu ya. Ini akan sangat bagus untuk dia. Yang kedua, pada saat datang, kenalan coba sama wali kelasnya. Kenalan di sekolah itu. Biasanya ketika kenalan, anak-anak akan merasa bahwa ini bukan orang asing karena ayah bundaku juga kenal gurunya. Maka si guru ini bisa lebih cepat mendekati anak-anak kita. Nah, barangkali itu hal yang penting juga disiapkan untuk si kecil mulai bersekolah. Memang tidak mudah ya menyiapkan anak-anak ini, apalagi banyak anak yang nangis tiba di sekolah, kemudian nggak mau sekolah besoknya, atau minta ditungguin dan lain-lain. Ini perlu satu kesabaran dan kiat-kiat. Bekerja samalah dengan guru anak-anak Anda. Karena kita akan menitipkan anak-anak itu selama berada di sekolah. Nah, bilang bahwa orang tua penggantinya gitu ya adalah si guru. Dan guru itu dipercaya. Jadi ayah dan bundanya memang harus kenal dengan gurunya. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu trik ya, atau tips bagi para orang tua. Nah, untuk selanjutnya, tentu perhatian kita pada anak-anak akan pendidikan akan membuat anak-anak kita lebih bersemangat juga untuk belajar. Oleh karena itu, mari ya kita sebagai orang tua, kita luangkan waktu mengantar anak-anak kita pada hari pertama sekolahnya. Yang kedua juga menjalin hubungan dengan gurunya. Ya, kemudian juga kenal dengan teman-teman anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan jauh lebih nyaman ketika berada di sekolah. Hal lain yang paling juga perlu diperhatikan adalah minta anak-anak kita untuk berani speak up, untuk berani bicara kalau dia tidak mendapatkan kenyamanan. Apakah mungkin karena bully atau karena hal yang lain. Ini penting untuk melatih anak-anak kita bicara hal yang tidak nyaman untuknya. Berani untuk bicara hal-hal yang memang perlu dilaporkan kepada kita orang dewasa. Dan kalau sudah dilaporkan, misalnya dia korban bully, jangan pernah kita mengabaikan. Dengarkan dan juga kita bantu untuk menyelesaikan. Ya, kita peluk dia, bilang kita hadapi bersama. Jangan kemudian ayah bundanya yang turun langsung tapi tanpa melibatkan anaknya maunya apa. Ajak anaknya bicara. Tapi mudah-mudahan itu semua yang bagian 3 ini tidak terjadi ya. Tapi kalaupun itu terjadi, kita sudah menyiapkan anak-anak kita untuk berani bicara, berani speak up, ya, agar kita bisa segera membantu dia membimbingnya menyelesaikan masalah itu. Demikian ya kiat yang untuk ayah bunda yang menyiapkan si kecil memasuki dunia sekolah atau memasuki jenjang pendidikan yang baru. Oke, di SD misalnya ataupun di TK. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Dan mungkin nanti kita akan ambil insert-insert ya di sini, karena ini sesuatu yang memang indah dan menarik untuk kita kunjungi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.